Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu bagian daripada syarat sah salat. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatis salati, ay hadza, bermula ini yaitu syarat-syarat sah salat. Syurutu sihhatis salati, bermula syarat-syarat sahnya salat. Khamsata asyara, yaitu 15. Jadi syarat sahnya sholat itu ada 15 perkara. Sebelum rukun kemarin kita juga sudah membahas syarat wajib sholat. Nah, kemarin itu syarat wajib sholat, kalau ini adalah syarat daripada sah sholat. Yang pertama, al-islamu, Islam. Jadi orang kafir itu tidak sah sholatnya. Wa tamyizu, dan sudah tamyiz. Nah, kemarin sudah dibahas, tamyiz itu adalah sudah mandiri, sudah bisa makan, minum, beristinja sendiri. Kemudian wadukhulul waktu, dan masuknya waktu. Sahnya sholat itu kalau dilakukan di dalam waktunya. Kalau di luar waktunya itu tidak sah sholat. Misalkan zuhur dilakukan di waktu sholat subuh, otomatis sholat zuhurnya tidak sah. Wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatiha, akan fardu-fardunya sholat. Jadi harus belajar tentang ilmu sholat ini. Kalau tidak tahu fardunya maka tidak sah. Wa alla ya'taqida, dan bahwasanya tidak meyakini ia musalli fardhan, akan yang fardu, min furudiha, daripada fardu-fardunya sholat, sunnatan, akan sunnah. Syarat yang selanjutnya, si musalli tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu itu dianggap sunnah, tidak boleh. Wa taharatu, dan bersuci, anil hadasaini, daripada dua hadas. Tidak boleh punya hadas kecil, tidak boleh punya hadas besar. Harus bersih daripada keduanya. Harus punya wudu, dan kalau dia junub atau haid harus sudah mandi atau sudah suci. Selanjutnya wa taharatu, dan suci, anil najasati, daripada najis, fis saubi, pada pakaian. Jadi pakaian harus bersih daripada segala najis ketika sholat itu. Wal badani, dan badan pun juga harus bersih daripada najis. Makanya istinjanya harus betul-betul diperbaiki dan harus betul-betul bersih. Kalau tidak akan membawa najis dalam sholat. Wal makani, begitu pula tempatnya pun harus bersih. Tidak boleh tempat tersebut adalah tempat yang ada kotoran ayam dan sebagainya misalkan. Wasitrul aurati, dan menutup aurat. Nah, menutup aurat ini laki-laki adalah mabainas surrati warrukbati, itu bagi laki-laki dan budak, dan budak perempuan. Kemudian bagi perempuan itu adalah siwal wajhi wal kafain, selain wajah dan telapak tangan, itu bagi perempuan yang merdeka. Kemudian selanjutnya wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini ada dua ketentuan. Bagi orang yang memang berada di hadapan kiblat, yang fihaqiman laha ila bainahu wa bainaha, di dalam itu disebutkan yang tidak ada penghalang antara dia dan Ka'bah, artinya nyata terlihat Ka'bah itu, maka dia itu adalah disyaratkan yakin dalam hatinya menghadap kiblat tersebut. Tetapi bagi kita yang jauh dari Ka'bah bagaimana? Nah, itu cukup dengan zonnan. Dengan zon atau sangkaan kita sudah yakin betul-betul di sana itu adalah kiblat, maka sah salat kita. Walaupun kenyataannya misalkan membelakangi. Bagi orang yang membelakangi tapi dia yakinnya ke sana dan tidak ada yang memberitahu, apakah salatnya sah? Sah.
Kemudian selanjutnya fi ghairi nafilatis safaril mubah, di selain salat sunnah yang perjalanan yang dibolehkan. Selain di salat sunnah yang dibolehkan safarnya itu beda lagi ceritanya. Apalagi kalau sudah dalam kondisi sedang berjalanan atau sedang dalam perahu atau sedang di dalam mobil atau dalam kendaraan di kuda, maka itu sulit. Kemudian wassalatu syiddatil khaufi, dan kecuali juga di salat sunnah syiddatil khauf, salat sunnah dalam keadaan perang. Yang penting takbir menghadap kiblat, kalau bisa setelah itu kemanapun arahnya terserah. Watarkul kalami, dan meninggalkan berkata-kata. Jadi dalam sholat syaratnya itu harus meninggalkan berkata-kata. Disebutkan di dalam, maka batal berkata-kata itu dengan 2 huruf atau 1 huruf tapi sudah bisa dipaham, maka juga batal. Contoh ki. Kemudian selanjutnya watarkul af'ali, dan meninggalkan perbuatan al-katsirati yang banyak, perbuatan yang banyak, pergerakan yang banyak. Disebutkan dalam itu salasi harakatin mutawaliyatin, 3 pergerakan berturut-turut. Maka 3 pergerakan berturut-turut itu membatalkan kepada sholat. Watarkul akli wasyurbi, dan meninggalkan makan dan minum, meninggalkan makan dan minum. Kemudian selanjutnya wa alla yamdiya ruknun, dan di bahwasanya tidak ada melewati suatu rukun qauliyun yang qauli atau fi'liyun atau rukun fi'li, ma'asyaki, serta ragunya fi niyati taharrumi, di dalam niat takbiratul ihram. Jadi tidak boleh sampai sudah rukun dan lewat rukun itu sedangkan dia dalam keadaan posisi meragukan takbiratul ihramnya tadi, sudah pas atau belum, sah atau tidak, jadi atau tidak, tidak boleh. Wa ayatul, dan bahwasanya tidak lama zaman syaki, masa ragunya. Kalau seandainya ragunya lama itu akan membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya ragunya itu sebentar, maka itu tidak apa-apa. Wa la yanwi, dan bahwasanya tidak berniat ya orang qata'as sholati, akan memutus sholat. Au yataraddada, atau ragu-ragu ya orang fi qat'iha, di dalam memutus sholat. Tidak boleh memutus sholat. Kalau niat memutus sholat, maka sholat itu secara otomatis sudah batal. Beda kalau puasa. Kalau puasa niat memutus puasa, walaupun berpuluh-puluh kali niat memutus puasa, maka puasanya tidak akan menjadi batal. Tidak akan menjadi batal, kecuali kalau dia melakukan pembatalannya, yaitu makan, minum, dan sebagainya. Tapi kalau sholat, terdetik saja hati untuk membatalkan, maka itu sudah batal. Wa adamu ta'liqi qat'iha, dan tidak ada menggantungkan memutuskan niat bisyai'in, dengan sesuatu. Tidak boleh niat digantung. Contoh, kalau hari hujan maka aku batalkan sembahyang mengangkat jemuran dulu. Takbirlah dia. Walaupun hujankah atau tidak hujan, maka pada saat itu sholatnya itu sudah tidak sah, karena sebab dia menggantungkan niatnya terhadap sesuatu. Kita lanjutkan ab'adus sholati, hadza, bermula ini yaitu sunnah ab'adnya sholat. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang ketika ditinggalkan hukumnya sunnah membaca atau melakukan sujud sahwi, tapi hanya sekedar sunnah ya. Artinya kalau tertinggal sujud sahwinya, maka itu tidak menjadi masalah atau tidak batal sholatnya. Ab'adus sholati, bermula ab'adnya sholat. Ishruna, yaitu 20. Al-qunutu, pertama kunut, wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Ya, jadi kunut dan berdiri itu adalah sunnah ab'ad. Kemudian wassalatu, dan bersolawat ala nabi, atas nabi, fihi, di dalamnya kunut. Itu sunnah ab'ad juga. Wa qiyamuha, dan berdirinya ia salawat dalam kunut. Jadi dalam satu kunut itu ada 4 sunnah ab'ad.
Pertama adalah baca kunutnya, yang kedua berdirinya pada bacaan kunut, yang ketiga adalah sholawat di dalam kunut, yang keempat adalah berdirinya membaca sholawat dalam kunut. Itu adalah sunnah abad di dalam kunut. Wassalamu, dan baca salam ala nabi atas nabi fihi di dalam 5, dan membaca salam atas nabi fihi di dalam kunut, wa qiyamuhu, dan berdirinya membaca salam di dalamnya kunut. 6. Lanjut lagi, apakah ada lagi? Wa sholatu, dan membaca sholawat ala ali, atas keluarga fihi di dalamnya kunut, wa qiyamuha, dan berdirinya membaca sholawat atas keluarganya Nabi. Kemudian wassalamu, dan membaca salam alaihi atas mereka ali, atas keluarga Nabi, fihi dalam kunut, wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Wassalatu, dan baca salawat ala sahbi, atas sahabat, fihi dalamnya kunut. Wassalamu, dan baca salam alaihim, atas mereka sahabat, fihi dalamnya kunut. Wa qiyamuhu, dan berdirinya salam, membaca salawat atas salawat itu ya rahmat azimnya Allah ya, atas sahabat-sahabatnya Nabi. Wah, Masya Allah, banyak ya. Jadi di dalam kunut itu ada 11 sunnah dalam kunut itu, 11 sunnah abad. Kemudian selanjutnya wa tasyahudul awalu, dan tasyahud awal, wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud awal, wassalatu, dan membaca sholawat ala nabi, atas nabi, fihi di dalam tasyahud awal, wa qu'uduha, dan duduknya sholawat atas nabi, wassalatu. Kemudian selanjutnya adalah tasyahud awal, duduknya tasyahud awal, sholawatnya dalam tasyahud awal, duduknya dalam baca sholawat, itu juga termasuk daripada sunnah abad. Wassalatu, dan baju salawat al-ali, atas keluarga Nabi, fi tasyahudul akhir, pada tasyahud akhir, wa qu'uduha, dan duduknya di dalam salawat atas Nabi fi tasyahudul akhir. Itu adalah sunnah-sunnah abad. Jadi kalau posisi rukunnya itu, posisi af'alnya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pada saat kunut, yang kedua adalah pada saat tasyahud awal, dan yang ketiga adalah pada saat tasyahud akhir. Tapi di dalamnya itu ada bagian-bagiannya, makanya banyak jadinya. Kita lanjutkan sunanus sholati hazihi, bermula ini yaitu sunnah-sunnah sholat. Nah, ini adalah sunnah-sunnah hayat maksudnya. Sunnatul sholati kita lanjutkan di lain waktu saja. Nah, cukup sekian, kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab.